Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, para netizen, pemerhati channel Insan Peraja ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali tentunya masih dalam konten Insan Peraja, dan saya ditemani oleh Abah Navigator yang selalu setia menemani kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa, para penonton, dan para pemerhati serta para netizen di seluruh dunia. Terima kasih atas dukungannya kepada Insan Peraja. Mudah-mudahan dengan kalian mendukung channel Insan Peraja ini, kami bisa berkembang terus dan memberikan wawasan-wawasan tentunya dari segi hal gaib. Walaupun dari segi hal gaib, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman dari situ dan kita bisa menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang babakan atau tema tentang kejadian pada akhir zaman. Belum lama saya pernah melihat salah satu di media sosial, yaitu akan ada salah satu pemuda nanti datang menggemparkan umat, ataupun apa itu judulnya seperti itu. Dan setelah saya lihat ini bla bla bla, saya pahami tentang salah satu pemuda itu nanti konon katanya akan menggemparkan umat. Ini benar apa tidak, dan apa yang dimaksud dari dan dibalik itu semuanya pada akhir zaman ini. Tentunya di akhir zaman ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian, dan mau nggak mau kita juga sudah di fase akhir zaman, banyak. Iya. Dimana huru hara, kerusakan, tentang kericuhan, kezaliman, beserta fitnah-fitnah sudah mulai muncul. Tanda-tanda sudah mulai jelas nih. Nah, nanti dikabarkan pernah saya lihat, yaitu tentang salah satu pemuda yang akan muncul dan menggemparkan, entah itu siapa, kami juga belum tahu. Dan maka dari itu kita di sini akan mengungkap dari segi hal gaib, ya, saudaraku. Siapakah sosok itu? Iya. Gitu ya, Pak. Jadi juga kita belum mengetahui ya pemuda yang dimaksud itu pemuda apa dan punya tugas apa ya kira-kira. Itu saya juga belum mengerti. Kalau pemuda sudah jelas pasti laki-laki. Iya, kalau jelas laki-laki. Tapi walaupun mengerti ya kita belum tentu benar kan gitu. Iya. Tapi ada yang mengkaitkan bahwa kemunculan pemuda itu akan membuat kerusakan di dunia ini. Iya. Gitu. Kami juga kurang tahu bagaimana. Bisa nanti lebih detailnya, lebih lengkapnya mengetahui dalam segi hal gaib. Begitu. Dan alhamdulillah kami berdua dalam konten sesi ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani rohania, sehingga kita hidup itu penuh dengan syukur, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dimulai, Pak. Iya. Ilaina masyadi wa nagama nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi saya protek dulu meditator bersihkan semua dalam kita semua bersihkan dalam tubuhnya semua yang ada dalam Allah, lepaskan neraka Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datangkan goib
yang paling tahu, tentang kabar pemuda di akhir zaman yang menggemparkan semua umat. Siapapun beliau, saya minta hadir masuk dalam tubuh media terus zaman sekarang ini. Masuk silakan, tempati tubuh media itu harus sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Ya, Engkau bisa menghadirkanku kemari. Tentu ada perihal apa yang engkau butuhkan. iya. Saya manusia biasa dan tujuan saya menghadirkan saudara ke sini itu hanya untuk mengetahui tentang masalah di akhir zaman nanti dan sekarang ini yang sudah berlangsung ya. Oleh kiranya siapa saudara yang hadir di sini? Aku adalah panglima dari negeri Kahyangan yang diutus kemari. Ya, boleh saya buktikan Ya, kebenarannya. saya melihat ada jalur dari pemimpin sejagat alam gaib yang merajai di raja segala raja. Beliau yang mendapat gelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Sebelumnya ada hubungan apa engkau dengan beliau pemimpin kami yang telah menaklukkan negeri kami? Iya, ini sebenarnya berat saya menjawabnya, tapi mau nggak mau saya juga menjawabnya. Saya adalah salah satu jamaah dari beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Berarti beliau memiliki pengikut banyak di dunia ini. Iya, betul. Syukur. Kok Beliau itu diberi gelar sebagai Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Iya. Mana gelar itu mendapati rahasia besar di dalamnya yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Kalau hanya orang spiritual yang membacanya, itu hanyalah dunia perwayangan. Sejatinya bukan. Tuhan yang Maha Agung memberi rahasia besar di dalamnya yang tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali para kekasih-kekasihnya itu. Sebab gelar itu diberikan harus melalui sidang di atas langit. jadi saudara tahu semuanya ya tentang beliau itu? Alhamdulillah, saya mengetahuinya. Beliau gemar mencintai para saudara-saudara muslim di dunia ini. Iya. Terus yang Anda ketahui apa aja tentang beliau? Nah, sebelum saya bertanya nanti. Iya, beliau
sebelum mendapati gelar, itu hanyalah manusia biasa. Tetapi beliau gemar melakukan sebuah pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Agung. Ya. Menyendiri. Sehingga dengan kesaktian yang beliau miliki, mampu menaklukkan semua negeri-negeri sejagat alam gaib yang ada di seluruh antero bumi ini, Nusantara ini. Iya, betul. Dengan dirinya sendiri, tidak ada bantuan siapapun kecuali dengan Tuhan yang Maha Agung, selalu bersamanya, yang sudah bersemayam dalam hatinya nama lafaz Tuhan yang Maha Agung itu. Hari itu kami melihat dan takjub atas kesaktian beliau. Sungguh kami pernah bertanya kepada salah satu dekat dengan beliau, apa yang membuat beliau sakti sehingga beliau itu mampu menaklukkan seluruh alam gaib. Ternyata sekujur tubuhnya itu selalu tertanam lafaz Allah yang membuat seantero jagat alam gaib itu silau ketika melihatnya. Jadi beliau sebenarnya tidaklah suatu manusia yang sakti. Sungguh luar biasa. Lalu kami semua tunduk dan taat kepada beliau, dan selalu mengabdi kepada beliau. Iya. Sungguh beliau hanyalah manusia yang baru kami temukan dan kami tunggu-tunggu selama ini. Sungguh pancaran sinarnya sungguh sangat luar biasa. Ya. Jadi sulit ditembus orang-orang yang orang-orang hanyalah mengetahui gelar itu sebagai dunia perwayangan. Tetapi maha bijaksananya Tuhan yang Maha Agung kepada beliau, sehingga tidak satupun orang bisa mengetahui isi gelar itu. Iya. Makanya jarang orang-orang itu yang para spiritual mengetahui jati diri beliau ya. Iya. Terima kasih saudara atas keterangannya tadi. Apa yang Anda sampaikan tadi itu memang betul ya. Saya sebagai jamaahnya sudah membuktikan sendiri dan meyakini tentang beliau. Jadi semua apa yang Anda sampaikan tadi itu benar sekali. Dan sekarang saya mau bertanya sama saudara, ini tentang munculnya pemuda di akhir zaman ya, itu betul apa tidaknya saya juga belum mengerti. Makanya itu saya bertanya pada saudara, siapakah yang dimaksud pemuda di akhir zaman itu? Tolong disampaikan saudara. Mungkin yang Anda maksud adalah laki-laki. Iya, betul. Akan muncul di akhir zaman ini. Pembahasan kami itu lain, di luar dari kepemimpinan beliau Al-Mahdi yang akan hadir. Tentu saja sudah ada. Oh iya. Walaupun beliau juga seorang laki-laki, namanya Imam, pasti laki-laki. Iya. Ini lain daripada beliau ya, yang saya maksud ini yang akan muncul belum. Berarti kan kalau beliau Imam Mahdi kan sudah muncul
Nah ini yang belum muncul ya berarti ya. Ya, Yang mau muncul maksud saya, pemuda yang mau muncul di akhir zaman. Itu siapa saudara? dia nanti yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang melemahkan iman manusia. Sesungguhnya dia diutus oleh bos besar mereka, yaitu Dajjal. Oh, Diutus untuk melemahkan iman manusia dengan mengutarakan atas logika yang dia miliki, sehingga jika manusia dipengaruhi olehnya, pemikiran logikanya itu sulit untuk menggapai kekuasaan Tuhan yang Maha Agung yang menciptakan alam semesta ini, terutama yang dia pengaruh itu adalah generasi muda yang ada di dunia ini, supaya lupa dengan yang telah menciptakannya, dan itu sangat berbahaya. oh, Dia mampu melakukan apa saja dan secara halus dia telah merasa telah bisa menyaingi dan membuat kekuasaan sendiri, sehingga semua baginya itu ada suatu khayalan pemikiran saja, sehingga manusia-manusia yang telah terpengaruhi olehnya itu jauh dari rahmatnya Allah, karena atas pemikiran logikanya itu yang membuat sulit untuk menggapainya. Mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh antero alam jagat raya ini tidak bisa dijangkau akal logika. oh, Tentu saja itu sangat membahayakan bagi manusia untuk melemahkan imannya, supaya tak ingat kepada penciptanya. Dan ini adalah salah satu sandiwara dan cara dari bos mereka, bos besar mereka, untuk menyesatkan umat. Tetapi tidak selesai di situ. iya, Nanti beliau diam-diam, pemimpin akhir zaman, akan membersihkan dan meluruskan itu semua. Pemuda itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, pengetahuan-pengetahuan. iya, Tetapi tak cukup hanya pemuda itu, banyak sebenarnya, tidak hanya satu. Mereka-mereka itu sekarang ini banyak yang berpakaian jubah Nabi. iya, Secara tidak langsung mereka melemahkan iman manusia dengan cara menjual jubah para nabi terdahulu. Mengaku-ngaku sebagai ini, dan seakan-akan dialah orang yang sangat alim, padahal dalam hatinya bersemayam sifat iblis. Itu sangat berbahaya, mengingat ada salah satu imam besar di bumi ini yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak ulama yang membingungkan umat. Dari situ kita bisa tahu dan hati-hati dalam pemilihan. Sebab para orang-orang yang pandai itu banyak mendapat ilmu dari iblis tanpa kesadaran mereka. oh, Tujuannya hanyalah untuk memecah belah umat, supaya imannya itu, ketika iman manusia melemah, maka mudah sekali bagi bos mereka itu untuk masuk nyusup. Sehingga kerusakan akan ada di mana-mana. iya, Tidak akan ada ketentraman, tentunya ketentraman dalam hati mereka. Itu sangat berbahaya bagi generasi muda. wah. Yang dimaksud pemuda tadi itu datangnya dari mana, saudara?
dia juga sama seperti manusia. Tetapi yang dalamnya itu sudah mendapat tugas dan sedang mengemban tugas dari bos besarnya itu untuk melemahkan iman manusia yang akan mendekatkan diri. Tentu saja dia memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ya. Dia mampu melakukan apa saja yang dia mau. Dan dia menganggap itu semua apa yang telah dilakukan oleh para manusia sekelilingnya itu hanyalah khayalan pemikiran biasa. Dan paling tinggi ilmunya hanyalah logika. Pemikiran itu. Sehingga manusia yang telah terpengaruhi sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, begitu. Karena bagi pemuda itu semua yang telah dilakukan hanyalah mustahil. Tetapi para orang yang memiliki iman kuat dalam dunia ini tidaklah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena rukun iman itu sungguh benar adanya. Iya. Dan itu semua berisi kegaiban. Tidaklah kasat mata. Itu yang harus manusia pelajari. Iya, ya. Ini benar juga ini masalah logika, karena masa-masa ini kan orang itu kalau nggak ada di kasat mata di pikiran logika kita itu nggak akan dia itu nggak akan yakin lah, nggak akan Justru percaya. Itu yang membuat mereka jauh, sebab mereka tak percaya itu belum pernah melakukan dan jauh dari rahmatnya Allah. Ibarat mereka yang tidak pernah pergi ke suatu tempat yang sangat indah, maka ada temannya yang pernah datang ke suatu tempat yang begitu indah itu, sedangkan dia diceritakan tentang sesuatu yang sangat indah itu oleh temannya, maka sungguh dia tidak akan percaya sebab dia tidak pernah melangkah ke situ. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus hati-hati kepada seluruh umat. Iya, ya. Mereka akan melemahkan iman sehingga tidak akan pernah menemukan sosok pemimpin akhir zaman. Dan celakalah orang-orang itu bersama pemuda itu. Banyak sekali. Iya. Dan hindari para orang-orang yang telah dimuliakan oleh manusia itu, yang sudah memecah belah umat, menjatuhkan, itu sebentar lagi akan ditelan oleh bumi. Dan tinggallah orang-orang yang mempunyai iman, jiwa kuat, ketakwaan yang sangat kuat, tetapi tidak terlihat. Orang-orang yang terlihat secara jasmania dia taat dan pandai menasihati, tapi dia tidak melakukan, itulah yang akan ditelan oleh bumi. Sungguh hatinya bersemayam iblis di dalamnya. Tapi manusia yang memiliki iman takwa kuat dalam hatinya bersemayam lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengalir dalam darahnya. Itulah yang akan selamat. Maka dari itu carilah pembimbing di akhir zaman ini. Jika engkau banyak harta, itu tidak akan menyelamatkanmu, tapi guru pembimbing yang sesungguhnya yang akan menunjukkan jalan supaya Allah memberikan keselamatan. Seperti itulah ada tata caranya. Oh, jadi yang bahaya sekali ulama yang memerintah menasihati, menceramai tapi nggak mau menjalani, itu yang berbahaya ya? Iya. Yang maksud Itu sudah termasuk ulama su. oh iya. Banyak di dunia ini seakan-akan terlihat pandai, ilmunya itu hanyalah dalam mulut tetapi tidak sedang dalam hatinya. Maka dari itu kebanyakan manusia di bumi ini yang belum menemukan guru pembimbing hanyalah ibadah jasmaninya saja. Maka dari itu kalau jasmaninya yang beribadah, melakukan sholat, apapun itu yang diperintahkan, tetapi secara jiwa rohnya tidak melakukan, maka akan sama saja, akan sia-sia. Tetap saja rohnya itu akan melakukan kejahatan apapun dan mudah dipengaruhi.
Itulah, maka dari itu carilah guru pembimbing yang bisa mengajarkan kita secara pengabdian kepada Allah itu secara jasmani, apa yang terlihat ini, Ya. dan secara jiwa ruh yang ada di dalamnya. Kalau berdua itu sama-sama pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan selaras. Dan kami ingat betul bahwa perintah Allah memerintahkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kebanyakan manusia di muka bumi ini secara jasmaninya sholat, tetapi setelah kami lihat mereka itu semuanya banyak yang korupsi, banyak yang berzina, banyak yang berbuat zalim, banyak yang mencuri, banyak yang saling menjatuhkan, banyak yang membuka aibnya orang. Prasangka-prasangka mereka buruk. Sesungguhnya itu hanyalah jasmaninya yang ibadah pengabdian. Sungguhnya ruhnya, jiwanya, apa yang telah diciptakan Allah di dalamnya itu tidak pernah diajak untuk itu. Maka dari itu yang dibutuhkan Allah bukan jasmani kita. Jasmani hanyalah akan terkubur bersama tanah. Seperti itulah. Oh. Jadi maksudnya gini, Allah itu nggak butuh teori, maksudnya cara-caranya aja, maksudnya harus dijalankan gitu ya maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Maka banyak sekali para kitab-kitab Al-Quranul Karim yang dibawa Rasulullah itu hanya menjadi pajangan-pajangan pada oleh manusia di muka bumi ini. Sekedar hanyalah dibaca, tetapi kandungannya tidak dipraktekkan. Apa yang telah dilarangnya itu banyak dilanggar oleh manusia. Tentu saja itu sungguh celakalah manusia yang seperti itu. Justru malah bahaya itu. Ya, lebih baik tidak mengetahui, karena orang yang tahu itu tetapi melanggar itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak mengetahui tapi melanggarnya. Wah, banyak orang pandai ya dalam segi tadi, tapi tidak mau menjalankan, itu malah bahaya malah. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak menjalankan seperti itu, walaupun tahu, walaupun sedikit pengetahuannya, tapi dijalankan, itu yang maksudnya. Ya, pengetahuan ilmu banyak tetapi tidak menjalankan itu celaka, daripada pengetahuan sedikit tetapi menjalankan itu yang lebih selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia di muka bumi ilmunya tinggi, sesuai apa yang telah dia pelajari, semua isi buku, isi kitab dia hafal semua, tetapi dia tidak menjalankan, itu lebih celaka. Dan apa yang telah dia miliki itu hanya untuk bicara, nasihati, tetapi dirinya tidak melakukan dan banyak sering melanggar. Itulah yang lebih celaka. Berarti gini ya, menuntut ilmu itu wajib, tapi harus dijalankan kalau sudah punya ilmu ya, gitu maksudnya. Oh, iya iya. Artinya dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga akhlaknya itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dan itu bisa untuk menghadapi pemuda yang pengacau di akhir zaman nanti, maksudnya itu. Oh. Terima kasih saudara, ini kalau saya rasa lengkap sekali. Mungkin yang memahami kata-kata ini, semoga kita semua bisa memahami. Kalau yang belum paham ya diam aja ya. Terima kasih saudara, bisa kembali ke tempat tugas saudara. Saya minta maaf tadi dengan menghadirkan mungkinnya kurang sopan. Baik. Ya, silahkan kembali ke tempat semulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Gimana? Wah, ini
yang dimaksud pemuda di akhir zaman yang mau muncul itu adalah salah satu pasukannya iblis ya. Jadi keterangannya di situ, cuman bukan satu pemuda tadi, mungkin banyak, di mana-mana ada pemuda seperti itu. Cuman ya manusia, cuma di hatinya itu bersifat iblis katanya seperti itu. Jadi ada pesan tadi, kita jangan mengandalkan logika kita ya. Kalau kita mengandalkan logika kita, di hati akan lupa sama Allah. Jadi kita mudah ditipu ya, mudah ditipu dengan bisik-bisikan, mungkin iming-iming apa gimana ya. Karena logika itu tidak bisa menjamin. Jadi logika sama hati itu beda. Kalau logika mengandalkan apa ya, kasat mata, kalau dilihat di hadapannya tidak ada, berarti kita nggak percaya, itulah logika. Tapi kalau hati itu Allah di dalam gaib, mungkin dari rukun iman, jadi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ya. Ya sudah. Ya, terima kasih saudaraku. Kita mohon maaf apabila dalam keterangan tadi, dalam penyampaian kami ada yang kurang pas di hati saudara semuanya, dan konten ini tidak sesuai dengan keyakinan saudaraku semuanya. Mohon dimaklumi karena semua kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja hikmah-hikmahnya, si positifnya. Dan kita juga minta maaf sebesar-besarnya, mungkin ada dari penampilan kami ada yang kurang sopan, dan kata-kata kami ada yang menyinggung saudara semuanya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.